Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sang Pendongeng. Untuk para pendengar setia Sang Pendongeng yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel Sang Pendongeng agar lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mendukung channel Sang Pendongeng hingga detik ini. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dibagikan oleh Ajeng, sebut aja namanya Mbak Ajeng ya, itu nama samaran. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2000-an. Ajeng ini orang asli daerah Jawa Barat. Ajeng ini bekerja di sebuah instansi atau sebuah perusahaan yang cukup terkenal. Ajeng ini dia menjabat sebagai HRD di perusahaan tersebut, dan Ajeng ini memiliki kekasih, sebut saja namanya Chandra. Mereka berdua ini hubungannya sudah cukup lama, hampir menginjak 5 tahun mereka berpacaran. Hingga singkat cerita, Ajeng dan Chandra ini berniat untuk menikah, dan mereka memutuskan mengadakan acara tukar cincin atau lamaran. Dan singkat cerita, keluarga dari Chandra ini pun datang ke rumahnya Ajeng, ke rumah keluarganya Ajeng ini, dan acara lamaran ini pun diselenggarakan. Di acara ini diundang semua kerabat, teman, sahabat, dan warga sekitar untuk menyaksikan acara lamaran ini. Dan Ajeng ini memiliki seorang sahabat dari sejak dia kecil, dan rumah dari sahabatnya ini pun terbilang dekat, hanya beda gang. Dan sahabat Ajeng ini sebut saja namanya Bella. Bella ini dia sebetulnya tinggal bersama suaminya, dan karena di dalam rumah tangganya ada konflik permasalahan, hingga akhirnya Bella ini dan suaminya bercerai, dan dia kembali lagi pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa satu orang anak. Singkat cerita, saat itu Bella pun menghadiri acara lamaran yang diadakan di rumahnya Ajeng, dan semuanya berkumpul di sana. Alangkah bahagianya Ajeng saat itu karena akhirnya hubungan mereka sudah semakin dalam atau semakin jelas arahnya untuk menuju ke pelaminan. Singkat cerita, Ajeng dan Bella ini karena sudah bersahabat cukup lama dan sempat terpisah, dan mereka hanya sesekali bertegur sapa, maka saat itu bisa jadi momen untuk mereka mengenang masa-masa zaman mereka sekolah dan sebagainya. Singkat cerita, acara lamaran ini pun berlangsung, dan telah usai 1 minggu kemudian, Ajeng ini mengajak Bella untuk jalan-jalan ke sebuah mall untuk menghibur Bella agar tidak terus terpuruk dengan masalahnya. Saat itu mereka berbincang, bercanda dan sebagainya, dan tiba-tiba Bella ini berkata kepada Ajeng, "Kamu yakin mau menikah dengan laki-laki itu? Hati-hati loh Bella, hati-hati loh Jeng. Ini aku sudah mengalami sendiri, rumah tanggaku hancur, dan dulu suamiku juga seperti itu, perhatian, baik, dan dewasa. Tetapi setelah menikah punya anak satu, semua itu berubah, dan terlihatlah tabiatnya yang suka main kerasan sampai KDRT." Dan saat itu Ajeng mencoba menepis kata-kata dari Bella ini dan berkata bahwa Chandra itu tidak seperti itu, dan tidak semua laki-laki sama seperti suaminya Bella ini. Saat itu Ajeng menjawab, "Ya, semua itu kan kembali lagi ke orangnya, gimana
menghadapinya. Dan lagi aku yakin kok kalau Mas Chandra ini nggak seperti itu, ucap dari Ajeng. Saat itu mereka melanjutkan belanja kebutuhan yang diperlukan oleh Ajeng dan semua berjalan baik-baik aja, tidak ada tanda-tanda atau hal yang mencurigakan. Singkat cerita, hubungan antara Ajeng dan Chandra ini pun semakin erat karena kedua keluarga pun sudah mengetahui hubungan mereka berdua, dan acara pernikahan mereka akan digelar 1 tahun ke depan karena kesibukan. Chandra ini seorang businessman, ditambah lagi Ajengnya juga sibuk bekerja menjadi HRD. Jadi mereka memutuskan tahun depan itu akan digelar pernikahan mereka berdua. Singkat cerita, semua berjalan dengan baik dan biasa-biasa saja, tidak ada yang berubah hingga saat 3 bulan akan menjelang acara pernikahan Ajeng dan Chandra ini. Di situ mulai terlihat gelagatnya Chandra ini berubah. Chandra mulai sibuk dengan aktivitasnya, bahkan sangat jarang memberi kabar kepada Ajeng. Dan bila Ajeng menghubungi Chandra, Chandra selalu mengatakan sedang sibuk dan nanti baru dihubungi. Dan hal itu terus terjadi. Di sisi lain, Ajeng ini juga sering mendengar berita-berita miring mengenai Chandra yang mengatakan bahwa beberapa kawannya sering melihat Chandra sedang berjalan ke sebuah mall dengan seorang wanita dan seorang anak kecil. Dan hal itu selalu ditepis oleh Ajeng bahwa dia positive thinking, yakin bahwa calon suaminya ini, Chandra ini, tidak macam-macam atau tidak neko-neko. Hingga suatu ketika kakaknya Ajeng ini ke sebuah mall beserta istri dan anaknya karena anaknya ingin menonton film kesukaannya di bioskop yang baru saja tayang. Maka saat itu kakaknya Ajeng ini, sebut saja namanya Yudi. Yudi ini pun menuruti apa keinginan dari anaknya. Singkat cerita, Yudi dan istrinya serta anaknya ini pun datang ke sebuah mall yang di situ ada bioskop, gedung bioskop, dan menayangkan film kesukaan dari anaknya. Singkat cerita, Yudi, istrinya, dan anaknya ini setelah menonton film, mereka berniat untuk makan di sebuah restoran. Dan alangkah terkejutnya, Yudi ini melihat Chandra sedang duduk dengan Bella sambil berpegangan tangan. Dan hal itu di mata Yudi sangat tidak masuk akal, karena bagaimanapun juga Chandra ini adalah calon adik iparnya atau calon suami dari Ajeng. Singkat cerita, Yudi ini segera selesai makan bersama istri dan anaknya, segera pulang dan mendatangi di mana Ajeng tinggal yang saat itu bersama dengan kedua orang tuanya. Disitulah Yudi menceritakan bahwa dia baru saja melihat Chandra bersama dengan Bella. Saat itu Ajeng mulai berpikir, ini berita benar atau hanya karena kebetulan? Kan banyak orang wajahnya yang mirip. Bisa jadi itu hanya mirip dengan Mas Chandra, tapi bukan Mas Chandra. Jadi saat itu Ajeng ini selalu berpikir positif bahwa Chandra ini tidak seperti. Dan waktu pun terus berjalan, undangan pun sudah disebar, sudah dibagikan, catering pun sudah dipesan, semuanya sudah siap. Hingga tibalah saat pernikahan mereka antara Ajeng dan Chandra ini. Dan saat itu Ajeng mencoba menghubungi Chandra, di mana posisinya dan sebagainya, karena saat malam hari dihubungi melalui chat. Chandra ini mengatakan sedang di jalan, baru pulang dari luar kota. Dan paginya saat dihubungi oleh Ajeng, si Chandra ini mengatakan bahwa
dia masih belum sampai di rumah karena terjebak oleh macet. Sedangkan acara akad nikah akan digelar jam 8 pagi. Dan pastinya saat itu dari keluarga Ajeng semua sudah berkumpul dan undang-undangan pun dari saudara terdekat pun sudah datang. Begitu juga dari keluarganya Chandra sendiri juga sudah tiba karena tinggal menunggu jam, dan saat itu jam sudah menunjukkan jam 9 pagi. Dan saat itu kegelisahan dari hati Ajeng semakin memuncak. Dia terus menghubungi Chandra di mana posisinya. Dan ternyata saat itu HP-nya Chandra tidak bisa dihubungi, menerima chat di telepon pun tidak bisa. Saat itu kekhawatiran Ajeng ini semakin memuncak. Sebetulnya ada apa? Kenapa ini? Sedangkan tamu-tamu sudah datang semua dan Bapak penghulu sudah menanyakan berkali-kali kemana pengantin laki-lakinya, mempelai laki-lakinya kok belum tiba. Hingga saat itu ditunggu oleh para tamu, utamanya Ajeng dan Bapak penghulu ini sampai jam 12 siang. Tetapi tanda-tanda untuk kedatangan dari Chandra ini tidak ada. Bahkan ponselnya pun, HP-nya pun itu mati, tidak bisa dihubungi. Hingga akhirnya saat itu hanya dengan bisa menangis, Ajeng ini merasa malu, merasa bingung, dan semua bercampur aduk dalam hatinya, marah, jengkel semuanya, karena dia sudah merasa malu oleh keluarga, tetangga sekitar, sahabat, dan teman-temannya yang lain. Begitu juga dengan keluarga dari Chandra ini, karena saat itu Chandra tidak datang juga. Hingga pukul 4 sore Chandra tidak datang, dan hal itu membuat trauma atau kekecewaan yang sangat kuat di dalam hatinya Ajeng. Singkat cerita, hari itu Ajeng batal menikah dengan Chandra karena tepat di hari pernikahannya dia tidak datang dan entah kemana. Waktu pun berlalu, namun dalam benak dan hatinya Ajeng ini masih tersisa penasaran dan bertanya-tanya kemana sebenarnya Mas Chandra ini perginya, dan ada apa? Aku salah apa hingga dia setega ini kepada aku? Itu yang selalu berkutat di dalam hati dan pikirannya Ajeng. Saat itu waktu terus berjalan, 3 bulan pun sudah dilampaui setelah batalnya Ajeng ini menikah. Dan saat itu sahabatnya Ajeng yang bernama Sisil yang bekerja juga di kantor tersebut mengajak Ajeng untuk ikut ke puncak. Saat itu tujuan dari Sisil dan beberapa rekannya di kantor ini untuk menghibur Ajeng agar tidak terus-menerus terpuruk, terus-menerus dalam kesedihan dan putus asa dan sebagainya. Maka mereka pun berniat mengajak Ajeng ini untuk refreshing. Singkat cerita, mereka pun hari Sabtu mereka pergi satu rombongan, satu mobil. Ada Ajeng, ada Sisil, dan ada beberapa rekannya yang lain, dan mereka mencoba menghibur Ajeng agar tidak terus sedih. Hingga di jalan saat mereka akan menuju ke arah puncak, tiba-tiba matanya Ajeng ini melihat sosok Chandra yang baru saja keluar dari sebuah restoran dan diikuti oleh Bella beserta anaknya. Saat itu Ajeng benar-benar tidak menyangka ternyata selama ini benar yang dikatakan banyak orang bahwa Chandra ini selingkuh dengan Bella, sahabatnya Ajeng sejak kecil. Singkat cerita, saat itu mobil melaju dengan kecepatan standar dan Ajeng ini berteriak atau berkata kepada Sisil, sahabatnya yang satu sedang mengemudi mobilnya. Dia berkata, Sil, balik Sil. Itu tadi kayaknya Chandra, Sil. Balik Sil. Dia sama Bella kayaknya. Ayo kita pastiin Sil. Ucap dari Ajeng.
Saat itu Sisil juga bingung. Hah? Sebelah mana? Emang iya? Yaudah, sabar dulu, balik. Aku balik. Saat itu juga Sisil pun memutar mobilnya dan menanyakan di sebelah mana Ajeng ini melihat Chandra dan Bella. Dan benar saja saat mereka mencoba menghentikan mobilnya di pinggir jalan untuk memastikan benar atau tidaknya yang dilihat oleh Ajeng. Saat itu Ajeng melihat dari dalam mobilnya Sisil bahwa memang benar yang dia lihat. Yang ada di seberang jalan, tepatnya di parkiran sebuah restoran, ternyata benar itu Chandra bersama Bella dan anaknya. Saat itu Ajeng sudah tidak bisa menahan emosinya dan dia ingin segera turun. Namun teman-temannya menahan dan berkata, "Jangan di sini ramai orang, nanti kamu yang malu seperti orang tidak punya pendidikan. Sudah, kita ikutin dia itu mobil kemana." Saran dari rekan-rekannya Ajeng. Dan benar saja, saat mobil dari Chandra ini keluar dari parkiran dan dia mulai menjalankan mobilnya, saat itu juga Sisil pun memutar arah dan mengikuti kemana jalannya mobil milik Chandra ini. Dan tidak lama kemudian ternyata mobil yang dinaiki oleh Chandra dan Bella serta anaknya ini masuk ke kawasan perumahan elit yang letaknya tidak jauh dari puncak itu tadi. Maka singkat cerita, Sisil pun segera menghentikan mobilnya saat setibanya di rumah di mana Chandra dan Bella ini tinggal. Saat itu semua teman-teman Ajeng, Sisil dan beberapa teman lainnya ini menyaksikan. Ternyata selama ini Chandra itu sudah hidup dengan Bella dan anaknya. Dan hal itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi oleh Ajeng. Akhirnya Ajeng pun keluar dari mobil miliknya Sisil dengan emosi yang memuncak dan dia tidak bisa menahan lagi air matanya. Saat itu juga dia menghampiri Bella yang akan masuk ke dalam rumahnya. Dia menepuk pundaknya sambil berkata, "Bagus ya, ternyata selama ini kamu biang keladinya. Dan sebenarnya apa salahku sama kamu? Sampai kamu tega ngelakuin hal ini sama aku dan keluargaku," ucap dari Ajeng. Setelah itu Bella pun melihat ke arah Ajeng dan tanpa disangka-sangka Ajeng pun melayangkan tangannya menampar wajah Bella dengan keras. Saat itu keluarlah Chandra yang awalnya di dalam dan dia keluar kembali untuk melihat apa yang terjadi, kenapa di depan rumahnya, di teras rumahnya terjadi kegaduhan. Dan saat itu Bella ini menangis dan segera memeluk Chandra. Saat itu Chandra cukup bingung dan terlihat sekali bahwa sorot mata dari Chandra ini kosong. Tatapannya kosong, tidak ada perlawanan atau apa, dan dia juga bingung. Sepertinya terkejut melihat kehadiran Ajeng di rumahnya. Maka saat itu emosi Ajeng pun semakin meluap. Akhirnya Sisil dan beberapa rekannya ini memisahkan antara Bella dan Ajeng yang sedang bertengkar, dan hal itu bisa direda oleh rekan-rekannya. Akhirnya Ajeng ini dibawa masuk kembali ke dalam mobilnya. Hingga singkat cerita, sepanjang perjalanan menuju ke villa tersebut, Ajeng ini terus menangis. Dan dia selalu berkata, "Apa salahku dengan mereka berdua? Mengapa mereka berdua itu tega hingga mempermalukan aku dan keluargaku?" ucap dari Ajeng sambil menangis. Saat itu Sisil dan rekan-rekannya mencoba menenangkan Ajeng yang kondisinya semakin buruk, semakin sedih seperti itu, yang awalnya berniat untuk menghibur, tapi fakta mengatakan hal itu harus diketahui oleh Ajeng. Singkat cerita, mereka semua rombongan dari Ajeng dan Sisil ini pun tiba di puncak. Dan setelah tiba di puncak, saat itu pemilik atau pengelola puncak ini, sebut saja namanya Pak Hadi, ini
tiba-tiba mendekati Ajeng ini dan berkata, "Yang sabar ya, Nduk. Itu berarti bukan jodohmu. Nanti bakal ada orang yang lebih baik dari itu. Udah, diikhlaskan aja." Seketika saat itu, Sisil dan beberapa rekannya sempat bingung karena mereka baru saja tiba di villa itu dan tidak ada percakapan apapun, tidak ada cerita apapun. Tiba-tiba Pak Hadi ini mengetahui apa yang sudah dialami oleh Ajeng ini tadi. Singkat cerita, Ajeng ini pun bertanya dan mengulangi lagi yang dia menjadi pertanyaan besar dalam hati dan pikirannya Ajeng ini. Ajeng berkata, "Pak, salah saya apa sama dia? Kenapa dia bisa tega seperti itu kepada saya dan keluarga saya? Keluarga saya sudah malu, Pak, dengan orang kampung karena ulah dia," ucap dari Ajeng sambil terus menangis. Saat itu Pak Hadi ini sambil tersenyum simpul dia berkata, "Itu laki-lakinya kena pelet yang biasa disebut puter giling. Pelet puter giling ini memang sangat mengerikan efeknya seperti itu," ucap dari Pak Hadi. Saat itu Sisil sambil mengernyitkan dahi dia bertanya kepada Pak Hadi, "Pak, maaf, tadi Bapak menyebutkan puter giling. Itu apa ya?" tanya Sisil. Maka di situ Pak Hadi pun menjelaskan bahwa ilmu magis puter giling ini dari sejak dulu ada. Cuman kalau dahulu ilmu puter giling ini digunakan untuk mencari barang yang hilang agar bisa kembali lagi. Semakin maju, semakin bertambahnya tahun, kemajuan zamannya, maka fungsi dari puter giling ini berubah menjadi untuk mengembalikan kekasihnya yang pergi, yang lagi pas sayang-sayangnya ditinggalin. Nah, ini menggunakan ilmu pelet puter giling ini dia bisa kembali lagi. Kemudian untuk membantu suami istri yang berpisah, mungkin istrinya dengan laki-laki lain atau mungkin suaminya dengan wanita lain hingga lupa dengan keluarga, dengan anak-anaknya. Ini digunakan juga. Jadi sebenarnya fungsi dari ilmu puter giling ini untuk memutar balikkan pikiran dan hati seseorang. Seperti itu kisah atau penjelasan dari Pak Hadi ini. Saat itu juga terjawablah sudah yang menjadi pertanyaan dari Ajeng, sebetulnya apa penyebabnya hingga Chandra ini meninggalkan dirinya. Dan ternyata Bella ini menggunakan ilmu pelet puter giling untuk menggait Chandra agar berpindah pandangan atau berpindah niatnya tidak menikahi Ajeng tapi menikahi Bella. Dan hal itulah yang membuat mereka semua terbelalak, terkejut. Sungguh jahatnya Bella ini. Singkat cerita, Ajeng pun bisa ikhlas dan bisa tenang setelah diberi atau mendapatkan penjelasan dari Pak Hadi ini. Dan sekitar 6 bulan kemudian akhirnya Ajeng ini pun menemukan tambatan hatinya dan menikah hingga kini dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Sedangkan rumah tangga yang dibangun oleh Bella dan Chandra ini, saat itu Bella ini bercerai lagi dengan Chandra dan akhirnya Bella ini kembali ke rumah orang tuanya. Jadi dari kisah ini semoga bisa dipetik hikmahnya, diambil pelajarannya bahwa segala sesuatu yang instan atau segala sesuatu yang bersifat magic itu tidak ada yang kekal dan semua itu ada masanya. Singkat cerita, semua sudah bisa dilalui oleh Ajeng dan sekarang ini Ajeng dan suaminya serta kedua anaknya sudah hidup bahagia dan semoga selalu diberikan kesehatan untuk keluarganya Ajeng sekeluarga. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.